Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah, salah satu dari para hukama ditanyakan, apabila seseorang telah menjalankan ibadah di bulan Ramadan dan dia dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bisakah ia tahu, bisakah ia memastikan bahwa dosa-dosanya, taubatnya di bulan Ramadan memang diterima oleh Allah dan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Hukama tadi menjawab, hal itu di luar kapasitas saya untuk menjelaskan apakah taubat dari orang yang berpuasa di bulan Ramadan diterima dan dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Akan tetapi ada tanda-tanda yang dapat kita jadikan patokan, minimal untuk mengukur diri kita sendiri. Setelah kita berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadan dengan memperhatikan dan mengindahkan segala ketentuan-ketentuan yang telah diatur di dalam agama, apakah puasa kita diterima sehingga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Para hukama menjelaskan, paling tidak ada 7 tanda-tanda yang bisa kita amati bersama. Yang pertama, orang yang taubatnya diterima, orang yang dosanya diampuni, dia akan melihat dirinya sendiri sebagai seorang hamba yang tidak pernah luput dari dosa. Ayyara nafsahu ghaira ma'sumatin minadz-dzunub. Sadar bahwa dalam kapasitasnya sebagai manusia tidak akan pernah luput dari salah dan dari dosa, sehingga dia akan menjadi seorang hamba yang semakin gemar dan giat untuk bertaubat. Yang kedua, yara al-qalila minad dunya katsira. Harta benda, rizki yang ia terima dari Allah pada hari itu, berapapun kadarnya, akan dianggapnya sebagai suatu pemberian yang luar biasa, yang banyak yang telah ia terima dari Allah. Berapapun yang mampu ia peroleh, berapapun yang diberikan oleh Allah sebagai karunia untuk dirinya dan keluarganya, selalu dianggapnya sebagai pemberian yang luar biasa banyaknya, sehingga akan melahirkan sikap bersyukur. Yang ketiga, yara katsiral ibadati qalila. Ibadah yang banyak yang ia lakukan selalu dianggap sedikit, apalagi dia dengan penuh kesadaran bahwa ibadah yang ia lakukan belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ketidakmampuannya untuk bisa khusyuk, untuk bisa khudu. Sehingga dengan kesadaran yang semacam itu, yang ketiga akan melahirkan sikap semakin semangat dan gemar untuk beribadah. Selanjutnya, tanda yang keempat adalah ayyakuna mukbilan li akhiratihi. Ketika dia dihadapkan kepada urusan akhirat, dia menjadi semangat, dia tergesa-gesa, dia ingin melakukannya. Kenapa? Karena sebagai manusia dia sadar tidak pernah diberitahu oleh Allah sampai kapan umurnya di dunia ini akan berakhir.
Sampai kapan jatah hidupnya yang diberikan oleh Allah di dunia ini masih diberikan, sehingga ketika dia dihadapkan kepada urusan akhirat, dia sadar bahwa kematian akan selalu datang menjemputnya dimanapun dan kapanpun dia berada. Maka dia bersemangat untuk segera melakukan urusan-urusan akhirat yang bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, kalau dia dihadapkan kepada urusan dunia, dia biasa-biasa. Artinya tidak terlalu nguyo, tidak terlalu keburu ingin melakukannya. Karena dia sadar, kalau jatah hidupnya di dunia oleh Allah masih diperpanjang, berarti kesempatan untuk mencari kehidupan dunia juga masih ditambah. Kalau dia masih memerlukan kebutuhan-kebutuhan hidup di dunia, berarti usianya oleh Allah juga masih ditambah, sehingga kesempatan untuk mencari kehidupan dunia masih terbuka lebar di hadapannya. Yang ke-6, yuqaribu ahlal khair. Ia akan mendekati orang-orang yang baik, akan berteman, akan berkumpul bersama dengan orang-orang yang baik. Karena kalau kita selalu bersama dengan orang-orang yang baik, maka insya Allah kita ingin meniru kebaikan-kebaikannya. Kita mulai senang untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang serupa. Paling tidak kita bersyukur kebaikan masih dilakukan di muka bumi ini. Akan tetapi kalau kita tidak senang berkumpul dengan orang-orang yang baik, maka tidak ada motivasi bagi kita untuk selalu melakukan kebaikan-kebaikan. Yang ke-7, ciri yang terakhir dari orang yang taubatnya diterima, yang puasanya diterima, sehingga dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yubaidu ahlas syarr. Dia menjauhi orang-orang yang jelek. Kenapa? Karena kalau kita berkumpul dengan orang-orang yang jelek, orang yang akhlaknya rusak, orang yang ibadahnya tidak karuan, orang yang ahli bermaksiat, maka kalau iman tidak kuat, iman kita tidak kokoh, kita bisa terpengaruh dan mengikuti perilaku-perilaku yang jelek. Akan tetapi kalau iman kita kuat, kita tidak terpengaruh, minimal kita akan ridho, kita akan rela kemaksiatan dilakukan di buminya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah 7 ciri, 7 tanda-tanda dari orang yang dosanya diampuni, taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.